Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, nama saya Muhammad Torik, NIM 12270010042. Di sini saya akan merepresentasikan praktikum UTS data mining yang telah saya lakukan. Nah, di sini dikarenakan saya adalah NIM dengan akhiran genap yaitu 42, maka saya merepresentasikan yaitu algoritma clustering. Nah, algoritma clustering yang saya ambil itu adalah algoritma clustering HDP-scan. Nah, oke. Di sini pertama saya akan menjelaskan latar belakang kenapa saya memilih algoritma clustering HDP-scan atau hierarchical based density spatial clustering and with clustering application with noise. HDP-scan hierarchical density based spatial clustering application with noise. Nah, yang melatar belakangi dari algoritma ini, saya memilih ini adalah Indonesia emas pada tahun 2025 bukan hanya sekedar angan-angan, tetapi itu adalah sebuah mimpi yang harus diwujudkan. Sebelum itu, salah satu permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah faktor sosial dan demografi. Dalam kurun waktu 1987 sampai 2017, 17 indikator diukur ya untuk seluruh provinsi di Indonesia dalam konteks sosial dan demografi. Nah, clustering merupakan salah satu metode dalam data mining. Ya, clustering salah satu metode dalam data mining yang mana mencari pola tersembunyi dalam data dan mengelompokkan data berdasarkan karakteristik kemiripan yang serupa tanpa label sebelumnya. Terdapat dua jenis clustering berdasarkan metode yang digunakan, yaitu clustering berdasarkan centroid atau titik pusat ya, yang contohnya itu K-means, lalu K-medioid, dan lainnya. Dan berdasarkan density, yaitu kepadatan lokal seperti HDP-scan yang ada pada praktikum yang saya lakukan. Nah, secara eksplisit ya, atau sedangkan clustering juga terdapat dua jenis berdasarkan struktur hasil, yaitu yang pertama flat atau mendatar, artinya tidak ada hubungan antar cluster secara eksplisit, dan hierarchical, ada tingkatan gitu. Nah, HDP-scan ya adalah algoritma pengelompokan yang memperluas DB-scan ya, dengan mengubahnya menjadi logaritma atau algoritma pengelompokan yang berbasis hierarkis atau tingkatan. Lalu menggunakan teknik ini untuk mengekstrak pengelompokan dasar berdasarkan stabilitas cluster. HDP-scan atau hierarchical density based spatial clustering of application with noise yang dapat bekerja pada data yang dengan kepadatan yang tidak seragam dan dapat bekerja tanpa menentukan jumlah cluster sebelumnya, atau kita tidak menentukan jumlah cluster pada awal-awal. Nah, penggunaan algoritma HDP-scan terhadap data sosial dan demografi dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, yaitu berjumlah 35 provinsi selama periode 1987 hingga 2017. Nah,
dengan 17 indikator. Praktikum ini bertujuan untuk mengeksplorasi pola-pola tersembunyi yang ada pada data tersebut. Oke, itu merupakan latar belakang dari kenapa praktikum ini saya pilih judul seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu adalah tujuan dari praktikum ini, yaitu praktikum algoritma clustering HDB scan pada data sosial dan demografi ya, yang ada di seluruh provinsi Indonesia dalam rentang 1987 sampai 2017. Nah, ini tujuannya itu adalah menyajikan visualisasi dari hasil clustering secara informatif. Jadi kita akan memberikan visualisasi berupa dendrogram, bahkan berupa titik-titik cluster gitu yang nantinya direpresentasikan menggunakan grafik. Nah, praktikum ini juga bertujuan membentuk klaster-klaster provinsi di Indonesia berdasarkan 17 indikator sosial demografi menggunakan algoritma HDB scan yang mampu mengelompokkan data secara otomatis tanpa penentuan jumlah klaster awal, serta menangani variasi kepadatan dan keberadaan noise atau gangguan untuk menghasilkan klaster yang bermakna dan dapat ditindaklanjuti untuk pengambilan keputusan untuk government atau lain sebagainya. Nah, temuan ini diharapkan memberi masukan bagi kebijakan pembangunan. Oke. Lalu di sini juga saya mencantumkan tinjauan pustaka. Di sini 3 tinjauan pustaka utama itu adalah dari Ricardo GGB Campello yang memiliki sebuah jurnal yang berjudul Density Based Clustering Based on Hierarchical Density Estimates yang diterbit pada tahun 2013. Lalu yang kedua itu adalah McLennan dan Healy ya, karangan McLennan dan Healy dengan judul Accelerated Hierarchical Density Clustering. Lalu ada Wahyuni ya pada tahun 2021 ya yang berjudul Hierarchical Density Based Spatial Clustering of Application with Noise. Nah, untuk selanjutnya, ada dasar teori pada praktikum ini. Yang pertama itu adalah data mining. Apa? Data mining secara singkat artinya menambang data untuk mencari pola yang tersembunyi dalam data. Lalu ada clustering, yaitu mengelompokkan data atau objek berdasarkan kesamaan yang mereka miliki. Lalu ada normalisasi, yaitu mengurangi dominasi fitur tertentu yang memiliki nilai atau satuan lebih besar. Lalu HDB scan, yaitu algoritma yang ada pada praktikum kali ini, yaitu algoritma yang berbasis kepadatan. Oke. Untuk selanjutnya itu adalah data mining. Di sini ada definisi, ada hubungan dengan KDD, lalu ada data mining sendiri, lalu sifatnya itu prediktif dan deskriptif, tujuan dan keunggulan dan kelemahan. Nah, data mining untuk definisi secara informal ya, itu memperkerjakan salah satu atau lebih teknik pembelajaran komputer atau machine learning untuk menganalisis dan mengekstraksi pengetahuan secara otomatis. Berbeda dengan analisis tradisional yang terbatas dalam menganalisis data kompleks ya. Data mining bisa menganalisis data yang kompleks dibantu dengan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin dalam mencari pola-pola tersembunyi dalam data. Data mining juga dapat diartikan sebagai proses menambang data yang tadi sudah dijelaskan secara singkat. Nah, data mining, ini apakah ada hubungannya dengan KDD? Nah, data mining merupakan salah satu proses yang terdapat dalam proses Knowledge Discovery in Database, KDD. KDD sebuah proses yang di dalamnya terdapat processing data, ya. Ini processing data, transformation data, data mining, dan interpretasi data.
Nah, setidaknya ada dua sifat dalam data mining, yaitu prediktif dan deskriptif. Nah, untuk prediktif ini adalah untuk memprediksi atau memprediksi nilai-nilai yang ada dari apa namanya dari data historis gitu. Dan prediktif ini merupakan ada label sebelumnya. Nah, contoh dari prediktif ini adalah klasifikasi dan juga regresi. Klasifikasi itu adalah apa ya? Secara informalnya definisinya merupakan definisi klasifikasi secara informal itu merupakan adalah apa ya? Pemetaan lah dari suatu database ya, elemen database ke sebuah apa namanya kelas. Dan kelas itu sudah ditentukan sebelumnya. Lalu ada regresi. Regresi juga merupakan ada salah satu sifat dalam data mining yang berada di dalam prediktif. Yaitu regresi, kita tahu bahwa regresi itu adalah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Oke. Lalu ada sifat yang kedua itu adalah deskriptif. Kalau deskriptif ini ada dua juga. Ada tiga sebetulnya. Yaitu apa namanya? Ada dua, yaitu clustering, lalu ada apa namanya? Deteksi anomali, dan ada lagi yaitu analisis apa namanya? Analisis keterhubungan. Nah, lalu ada lagi apa namanya? Tujuan dari data mining. Itu ada explanatory. Apa sih explanatory itu? Explanatory itu kalau secara singkat menjelaskan beberapa kondisi kasus seperti mengapa penjualan sirup meningkat pada bulan Ramadan. Lalu ada konfirmatori ya, untuk mempertegas atau mengkonfirmasi gagasan yang telah diuji, seperti remedial pada mahasiswa lebih tidak disukai daripada membuat laporan praktikum yang terdeteksi AI. Lalu tujuan yang ketiga itu adalah exploratory atau mengeksplor atau mencari gitu ya. Secara sederhana explanatory itu adalah menganalisis data untuk hubungan yang baru yang tidak diharapkan, seperti pola apa yang cocok untuk penipuan lowongan kerja. Nah, lalu lalu setelahnya itu adalah keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya itu menemukan pola tersembunyi yang sebelumnya belum ada. Tetapi kompleksitas algoritma dan komputasi menjadi kelemahan dalam algoritma HDB-scan ini. Bukan algoritma HDB-scan, tetapi dalam data mining ini. Oke. Untuk selanjutnya itu adalah penjelasan tentang clustering. Clustering di sini ada definisi, konsep dasar, klasifikasi atau hubungannya dengan klasifikasi, lalu ada clustering, perbedaan clustering dengan klasifikasi, tujuan clustering, jenis-jenis clustering. Nah, di sini clustering secara sederhana didefinisikan sebagai salah satu teknik pengolahan data mining, yaitu dengan pengelompokan dapat menentukan suatu makna-makna informal untuk penaksiran secara dimensi. Nah, clustering juga adalah salah satu operasi pada text mining untuk mengelompokkan dokumen yang memiliki kesamaan isi. Pengelompokan data berdasarkan informasi yang diperoleh dari data yang menjelaskan hubungan antar objek dengan prinsip untuk memaksimalkan kesamaan antar anggota satu cluster dan memaksimalkan kesamaan antar anggota cluster dan meminimumkan data yang berbeda cluster. Nah, untuk tujuannya sendiri itu adalah untuk pemahaman. Artinya apa? Yaitu kita memahami gitu. Pola apa yang tersembunyi gitu. Lalu clustering in untuk penggunaan.
artinya digunakan atau diinterpretasikan gitu, dalam kehidupan nyata. Lalu ada jenis-jenis clustering, ada hierarchical clustering dan partial clustering. Ini menurut struktur kelompok ya. Menurut struktur kelompok itu ada hierarchical clustering, partitional clustering. Nah, hierarchical clustering adalah metode clustering yang mengelompokkan data dengan urutan partisi berkala. Metode ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu aglomeratif dan divisif. Kalau aglomeratif itu objek-objek yang paling mirip dikelompokkan, dan awal ini digabungkan sesuai kemiripannya. Jadi aglomeratif itu dari kecil-kecil ya disatu-satuin menjadi satu klaster yang besar. Sedangkan yang divisif itu kebalikannya. Dari klaster besar dipecah-pecah dari menjadi klaster-klaster kecil gitu. Lalu struktur kelompok, jenis clustering pada struktur kelompok berdasarkan struktur kelompok yaitu partitional clustering. Yang kedua ya. Apa sih partitional clustering itu? Nah, untuk partitional clustering ini ya mempartisi itu. Cluster-cluster seperti Kamins dan Kamidioid dan lain-lain. Lalu ada menurut keanggotaan data ada eksklusif dan tumpang tindih. Kalau eksklusif itu tuh kalau eksklusif sebuah data ya, kita eksklusif itu sebuah data hanya menjadi anggota satu kelompok saja dan tidak bisa menjadi anggota kelompok lain. Sedangkan tumpang tindih gitu, itu bisa masuk ke kelompok satu, bisa masuk ke kelompok dua. Oke. Lalu ada jenis-jenis clustering berdasarkan kekompakan data. Ada komplit dan parsial. Nah, komplit artinya di sini bisa diartikan sebagai ya komplit gitu, lengkap. Yang parsial itu kurang lengkap gitu, atau ya gitulah. Kalau yang parsial itu sesuatu yang kurang komplit. Oke, selanjutnya itu adalah definisi formal. Nah, ini definisi formal saya dapat dari buku Dunham. Nah, di sini didefinisikan bahwa jika diberikan sebuah basis data D yang berisi tupel-tupel yang terdiri dari tupel-tupel ya, dan sebuah nilai bilangan bulat K, yaitu K ini adalah jumlah klaster yang diinginkan. Kalau yang HDB scan itu tidak ditentukan di awal gitu jumlah klasternya. Nah, masalah clustering adalah menentukan suatu fungsi pemetaan F yang mengalokasikan setiap elemen E, yaitu elemen dari D, atau E ini adalah tupel-tupel ya, yang elemen dari D atau basis data, ke salah satu dari K cluster. Cluster CI berisi semua elemen yang dipetakan ke indeks I oleh fungsi F. Oke. Nah, untuk selanjutnya itu adalah min-max normalization. Sebuah metode normalisasi untuk mengubah nilai fitur numerik ke dalam skala yang seragam, umumnya antara 0 dan 1. Ini rumusnya ya, x norm sama dengan x per kurang x min dibagi dengan x max min x min. Nah, ini kalau dilihat-lihat ini seperti rumus dari selisih itu. Tetapi selisih ini sangat sensitif terhadap outlier. Oleh sebab itu, di sini ada pemrosesan data. Data mining fitur memiliki skala yang sangat berbeda. Nah, karena kita kan tadi kan ada 17 indikator memiliki skala yang berbeda-beda. Nah,
Agar skala itu tidak berbeda-beda dan tidak ada salah satu fitur yang mendominasi, maka kita menggunakan min-max normalization. Keunggulannya itu adalah skalanya bisa seragam, oke itu. Distribusinya terjaga, tetapi keterbatasannya itu adalah sensitif terhadap outlier. Jadi kalau ada salah satu data pada salah satu indikator yang outlier atau besar atau kecil gitu, yang nilainya tidak pada distribusi data tersebut, maka min-max normalization ini sangat apa namanya akan sangat berbeda gitu. Nah, lalu yang kedua itu adalah kompresi data. Artinya apa? Min-max normalization ini sangat bergantung pada data yang bersih gitu. Nah, tujuannya itu adalah untuk algoritma sensitif terhadap jarak, yaitu berbasis kepadatan, ML atau mutual linear, visualisasi multivariat. Nah, karena kita ingin HDB scan yang berbasis kepadatan, maka min-max normalization ini sangat berguna. Dan kebetulan data yang saya peroleh itu tidak ada outlier gitu. Oke. Untuk selanjutnya HDB scan. HDB scan itu merupakan pengertiannya algoritma klasterisasi berbasis kepadatan yang membantu hierarki atau tingkatan klaster untuk menemukan klaster dengan kepadatan bervariasi. Nah, konsep utama dalam HDB scan ini adalah definisi kepadatan atau minimum object min PTS dalam radius epsilon. Nah, jenis titik itu ada chord point, border point, dan noise. Nah, di sini ada kelemahan HDB scan, yaitu epsilon sebagai ambang batas kepadatan global tidak mampu mendeteksi klaster dengan kepadatan bervariasi. Karena apa? Karena DB scan itu hanya global, bukan lokal. Tetapi dengan HDB scan, kita bisa membuat ambang batas epsilon menjadi lokal, bukan global lagi. Tujuan HDB scan itu adalah menemukan klaster dengan kepadatan bervariasi secara otomatis dalam data. Oke, untuk selanjutnya itu adalah HDB scan. HDB scan itu ada beberapa subbab gitu dalam buku referensi yang ada gitu, daftar pustaka atau tinjauan pustaka yang saya cantumkan. Yang pertama adalah mutual reagability distance. Nah, apa itu? Dalam HDB scan, jarak inti T core ya, T core atau jarak T didefinisikan sebagai jarak dari suatu objek ke tetangga terdekatnya yang ke min PTS atau sampel paling kecil gitu. Hierarki yang dibentuk didasarkan pada jarak keterjangkauan mutual atau mutual reagability distance yang untuk dua objek yaitu XP dan XQ. Nah, ini rumusnya. Ini ada XP dan XQ. Jadi XP ini data ke P, lalu XQ itu data pada Q. Nah, di sini juga ada memisahkan titik jarang atau noise. Lalu representasi dari graf berbobot objek merupakan simpul dan MRT adalah bobot sisi atau bobot edge. Nah, di sini hasilnya berupa minimum spanning tree. Jadi setelah kita mutual reagability distance, kita akan menghasilkan minimum spanning tree. Bukan menghasilkan, tetapi akan lanjutannya itu adalah minimum spanning tree, yaitu berupa dendrogram. Pemilihan klaster merupakan pemotongan horizontal dendrogram dengan epsilon dan min PTS.
Nah, selanjutnya adalah condensate cluster hierarchy. Artinya apa? Karena HDBaseScan bertujuan untuk menemukan klaster dengan tingkat kerapatan yang bervariasi, algoritma ini tidak menggunakan keseluruhan pohon, melainkan membangun versi yang disederhanakan yang disebut pohon klaster terkondensasi. Pendekatan ini mengikuti konsep pemangkasan pohon yang memiliki banyak variasi dalam literatur. Nah, seperti run pruning dan algoritma single link cake yang dicetuskan oleh Cowdery yang pada jurnalnya ya. Penjelasan ini rinci mengenai hubungan antara pendekatan-pendekatan tersebut dengan HDBaseScan telah diberikan oleh Magnus dan Healy pada tinjauan pustaka yang kedua tadi. Nah, CCH atau Condensate Cluster Hierarchy yaitu menemukan klaster dengan kepadatan yang bervariasi. Nah, prosesnya itu adalah yang pertama pemisahan valid jika kedua anak klaster punya lebih besar dari min PTS objek. Lalu yang kedua, jika kurang dari min PTS, maka klaster induk menghilang. Lalu jika satu anak kurang dari min PTS, induk kehilangan titik noise atau bisa disebut dengan noise atau gangguan gitu. Hasilnya berupa hierarki atau tingkatan klaster kandidat pada berbagai tingkat kerapatan. Lalu tujuannya itu membangun versi hierarki yang disederhanakan atau pohon klaster terkondensasi. Proses pemangkasannya itu mirip run planning. Jadi kita menggunakan run planning untuk proses pemangkasannya. Oke, selanjutnya itu adalah Stability Based Cluster Selection. Nah, di sini ada SBCS atau Stability Based Cluster Selection, yaitu untuk memperoleh titik stabilitas dalam menyeleksi cluster. Biasanya itu menggunakan yaitu Stability Based Cluster Selection. Nah, kelebihannya itu adalah mampu mencari titik stabilitas, tetapi kendalanya hanya satu klaster per jalur, yaitu hanya satu klaster per jalur daun akar dipilih. Nah, di sini ada dua opsi yang saya cantumkan. Opsi pertama itu memilih semua simpul daun, lalu opsi kedua itu adalah excess of mass. Nah, opsi kedua ini sering dianjurkan dalam HDBaseScan, yaitu solusi global optimal cluster stabilitas tertinggi. Lalu definisi dari Stability Based Cluster Selection itu adalah ini. Lalu penelusuran pohon dari bawah ke atas membandingkan stabilitas simpul dengan total stabilitas subcluster. Nah, oke, selanjutnya itu adalah minimum spanning tree, pohon terbentang yang menghubungkan semua simpul tanpa siklus, total bobot minimum. Kelebihannya efisien secara komputasi dan struktur untuk pemisahan klaster. Kekurangannya kendala adalah hanya satu klaster per jalur daun akar dipilih. Oke. Langkah penting setelah itu yaitu bisa dibaca ya. Kalau MST ini langkah penting untuk menghitung mutual reliability distance. Nah, kita menggunakan fungsi-fungsi yang ada di Python. Lalu, single link
cake tree, yaitu struktur fundamental klasterisasi hierarki berdasarkan jarak terdekat. Jarak klaster itu merupakan jarak minimum antar titik. Kelebihannya menangkap struktur nonlinear dan bentuk tidak beraturan. Akan tetapi cenderung dapat dikurangi di HDBaseScan. Nah, ini cocok untuk deteksi klaster bentuk bebas atau non-geometris, fleksibel atau sensitif perubahan lokalnya. Ideal untuk HDBaseScan. Langkah-langkahnya itu adalah yang pertama, hitung semua jarak antar titik, bentuk graf berbobot, terapkan kruskal atau prim untuk membangun MST. Lalu transformasi jarak biasa ke MRT, bentuk single linkage tree dari MRT, lalu analisis stabilitas, pemotongan, ekstraksi cluster. Oke, selanjutnya ini sudah masuk ke bab 3. Nah, sumber data yang saya peroleh itu adalah algoritma cluster atau bukan. Sumber data yang saya peroleh itu ada data sosial dan demografi setiap provinsi pada tahun 1987 sampai 2017. Yaitu algoritma yang ingin saya lakukan itu adalah algoritma clustering HDBaseScan. Nah, di sini saya menggunakan alat bantu Python yang ada di Jupyter Notebook untuk menjalankan langkah-langkah HDBaseScan secara manual. Sebenarnya ada fungsi HDBaseScan yang ada di Jupyter Notebook Python, tetapi karena environment itu atau package HDBaseScan sangat besar, jadi saya tidak bisa membuat secara fungsi di Python. Oke, langkah-langkahnya data. Saya punya data, yaitu sosial dan demografi dengan 17 indikator per setiap provinsi di Indonesia pada tahun 1987 sampai 2017. Lalu mengubah kolom non-numerik. Jadi penghapusan kolom non-numerik untuk perhitungan manual HDBaseScan. Lalu normalisasi menggunakan metode min-max normalization. Lalu menghitung jarak Euclidean, lalu menghitung core distance untuk setiap titik jarak ke tetangga ke K terdekat min samples, lalu menghitung matriks MRT dibentuk dari maksimum antara core distance dan jarak Euclid antar titik. Lalu ada MST, yaitu kita peroleh dari MRT gitu untuk membangun graf berbobot. Lalu ada linkage matrix, lalu ada condensate tree, kita membuat condensate tree, lalu kita menghitung stabilitas atau titik stabilitasnya, lalu label ya, atau titik itu diberi label berdasarkan klaster dengan stabilitas tertinggi yang mencakup mereka. Lalu data frame, lalu ada visualisasi menggunakan dendrogram ya. Lalu garis cut off, kita meng-cut off atau menentukan garis potong, titik potong gitu. Lalu ada hasil cut off-nya berupa visualisasi berupa dendrogram yang ada garis cut off-nya. Lalu kita menghitung rata-rata setiap indikator per cluster untuk memberikan gambaran kuantitatif ciri khas cluster. Oke, datanya itu bisa diakses pada link ini ya. Nah, data ini berupa 17 indikator pada setiap provinsi. Nah, ini tampilannya. Yang diklik itu yang paling atas, yang ini. Ini merupakan datanya. Oke. Nah, 17 indikator itu apa aja? Yang pertama, persentase kebutuhan per KP yang terpenuhi dengan menggunakan metode kontrasepsi modern maupun tradisional. Yang kedua, persentase anak yang telah mendapat imunisasi dasar lengkap, dan sampai sini selanjutnya bisa dibaca ya sendiri. Dan ini
indikator lanjutannya, ada 17 indikator. Nah, ini datanya ya, data yang sudah bersih. Oke, yang pertama itu import file ke Jupyter Notebook Python. Data sebelumnya diimpor ke Python. Nah, sebelum mengimpor ini, kita harus mengimpor apa aja sih? Apa package yang harus kita impor untuk menjalankan HDB scan secara manual? Pertama Pandas, yang kedua NumPy, yang ketiga itu sklearn, preprocessing, min max scaler, dan lain sebagainya. Bisa dilihat di sini ya. Gunanya untuk apa? Guna dari gunanya untuk proses HDBaseScan secara manual. Nah, di sini setelah itu kita baru mengimpor file Excel gitu. Di sini file path-nya itu adalah masukkan path-nya ya di sini. Lalu sheet mana yang ingin kita analisis? Di sini saya ada data bersih. Lalu kita print, dapatlah hasilnya. Nah, setelah itu kita menghapus kolom non numerik. Untuk outputnya dijelaskan secara langsung di Visual Studio Code. Oke. Nah, di sini algoritmanya ini ya. Oke. Mungkin saya akan jelaskan di Visual Studio Code-nya nanti setelah semuanya saya jelaskan. Lalu ada untuk outputnya. Nah, ini untuk normalization min max algoritmanya seperti ini ya. Lalu untuk jarak outlet antar semua semua titik itu algoritmanya ini, dan ini outputnya. Untuk matriks mutual ini ya algoritmanya. Untuk minimum spanning tree ini algoritmanya, dan ini outputnya. Nggak jelas outputnya ini karena terlalu kecil gambarnya. Nanti saya jelaskan secara nyata di Jupyter Notebook. Oke, ini untuk struktur linkage. Ini algoritmanya. Ini juga struktur linkage ya. Lalu untuk struktur linkage ini akan kita panggil gitu dendrogramnya menggunakan algoritma ini, dan visualisasinya seperti ini. Ada constant tree, ini algoritmanya ya. Nah, ini algoritma terusannya. Ini juga. Dan ini akan menjadi seperti ini, condensed tree-nya. Lalu ada cut off cluster. Ya, ini algoritmanya. Nah, concentrated tree digabungkan dengan cut off cluster, kita mengambil 0,75 dan dapat dendrogramnya begini. Lalu, nah ini interpretasi otomatis concentrated tree. Nah, interpretasi sederhananya itu adalah cluster 1 itu ada Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Gorontalo, Jambi, Lampung, Maluku Utara, Riau, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Sumatera Barat. Lalu ada cluster 2 itu Sulawesi Utara, cluster 3 Sulawesi Selatan, dan seterusnya. Coba ada berapa cluster di sini? 13 ya. Apakah 13?
Oh, tidak. Apakah 20? 20. Berarti ada 20 klaster untuk interpretasi sederhana menggunakan cut-off cluster. Oke, kita menggunakan rata indikator setiap cluster ya. Ini algoritmanya, ini outputnya. Nah, ini juga outputnya, dan outputnya. Oke, interpretasi verbal, setiap cluster diberikan ini. Ini algoritmanya ya. Untuk outputnya nanti saya jelaskan secara real di VS Code. Lalu kesimpulan. Sebentar, kita jangan kesimpulan dulu. Kita ke VS Code dulu. Nah, karena VS Code-nya mengalami error ya, saya akan membagikan algoritmanya, dan kalian bisa dijalankan di komputer atau laptop atau PC kalian masing-masing. Nah, oke, kesimpulan ya. Untuk kesimpulan sendiri sebenarnya cukup simpel ya, karena saya hanya mengambil beberapa kata kalimat doang. Ada dari data tersebut disimpulkan bahwa jumlah klaster itu ada 20 ya, menggunakan cut off 0,75, dan interpretasinya itu ya seperti tadi. Lalu kebijakan pemerintah, pemerataan dan juga efisiensi yang benar untuk sektor-sektor yang sudah bagus. Nah, ini ada 6 daftar pustaka ya. Kan tadi kan tinjauan pustaka utama itu ada 3, tetapi di sini daftar pustaka itu ada 6. Yang pertama itu ini, sama yang pertama sampai ketiga itu sama seperti tinjauan pustaka. Lalu yang tinjauan pustaka yang keempat itu adalah Dunham. Lalu yang kelima itu adalah Vipin. Yang keenam itu adalah merupakan dokumentasi algoritma HDP scan. Di sana kita bisa memperoleh algoritma secara manual dan juga definisi-definisi yang ada di HDP scan secara lengkap bahkan. Nah, cukup sekian dari saya tentang penjelasan praktikum data mining, algoritma clustering menggunakan hierarchical density based spatial clustering of application with noise. Terima kasih atas perhatiannya. Berjuanglah dalam ikhtiar walaupun hasilnya mengkhianati kita, karena ikhtiar outputnya adalah keikhlasan, bukan hasil. Sampai jumpa lagi pada pertemuan atau pada kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.